Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa iqtafa atharahu wattaba'a sunnatahu wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan balaghan hasana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas berlimpah kenikmatan kerahmatan yang senantiasa kita terima dari Allah Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap bisa istiqamah menapaki sunnah ajaran beliau. Salawat serta salam semoga juga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda suri tauladan kita Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap bisa istiqamah dalam menapaki jalan agama, jalan syariah, jalan sunnah dan jalan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melanjutkan kajian kita khusus Tarhib Ramadan, dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fikih Ramadan. Tapi yang kita bahas di sini fikih Ramadan atau hal-hal yang terkait dengan hukum fikih yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan selain fikih siam, selain fikih puasa. Karena fikih puasa insyaallah kita akan bahas secara khusus pada Selasa depan insyaallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan. Jadi sekitar sepekan sebelum Ramadan itu insya Allah kita akan bahas secara agak detail dan secara khusus fikih siam, fikih puasa dengan segala keterkaitannya insya Allah begitu. Jadi ya termasuk di dalamnya juga terkait dengan buka, terkait dengan sahur dan lain sebagainya, yang jelas bahwa berbagai hukum yang berhubungan dengan ibadah puasa, dengan amal ibadah puasanya. Nah, saat ini kita membahas tentang hal-hal atau hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan Ramadan, terkait dengan Ramadan, ya, selain masalah fikih puasa itu insyaallah. Ya, di antaranya insyaallah kita akan bahas, kalau mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama adalah terkait dengan masalah penetapan awal bulan puasa Ramadan, penetapan Idul Fitri dan penetapan Idul Adha. Tapi fokus kita itu kepada penetapan awal puasa. Jadi ketika kita baca fikih, di antara tema pertama yang dibahas dalam konteks fikih Ramadan itu adalah terkait dengan isbat hilal Ramadan. Jadi penetapan kapan mulai tanggal 1 Ramadan atau kapan mulai puasa Ramadan itu. Itu kita sedikit bahas, insyaallah kita angkat tentang masalah itu, berbagai persoalannya, berbagai perbedaannya, berbagai perselisihannya, termasuk juga misalnya apakah pada Ramadan tahun ini 1442 Hijriah yang kedatang ini insyaallah itu akan ada potensi perbedaan atau tidak, insyaallah itu. Terus misalnya di antaranya juga kita bicara tentang yang
terkait dengan Ramadan, amal ibadah Ramadan itu misalnya tentang masalah salat tarawih. Sebetulnya salat tarawih itu adalah salat malam, tapi kita bahas karena ada kekhususan, bukan dalam tata caranya. Ada sebagai tata caranya, tapi secara umum ya ada berbagai mungkin persepsi, persoalan atau yang dianggap persoalan atau dipersoalkan terkait dengan masalah salat tarawih misalnya, berjamaah tidak berjamaah, di masjid tidak di masjid. Apalagi sekarang kita sedang di masa pandemi ini. Terus juga terkait dengan jumlah rakaatnya. Apakah memang masalah perbedaan jumlah rakaat salat tarawih itu memang merupakan masalah yang diperselisihkan dan diperdebatkan di antara mazhab-mazhab fikih, atau justru tidak pernah ada perbedaan atau perselisihan atau permasalahan dalam masalah itu. Tapi saat ini biasa diperselisihkan, dipermasalahkan. Yang juga agak terkait, meskipun ini juga bisa umum, bisa khusus. Jadi secara umum adalah terkait dengan masalah iktikaf, misalnya begitu. Hukum iktikaf dan seterusnya mungkin kita bahas. Meskipun iktikaf sebetulnya tidak khusus untuk Ramadan, tapi iktikaf di luar Ramadan kita semuanya tahu ada hukumnya. Kalau iktikaf secara umum itu sunnah, sifatnya sunnah biasa. Kalau iktikaf selama Ramadan atau di bulan Ramadan itu sifatnya sunnah muakkadah. Dan memang ada contoh praktek khusus dari baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat serta salafus saleh, khalafus saleh. Kita sedikit bahas. Di antara yang mungkin barangkali perlu kita bahas, semoga ada waktu yang cukup, adalah terkait dengan kaum ibu, kaum perempuan, kaum putri. Ya, nanti mungkin yang lebih banyak pembahasan tentang masalah puasa. Jadi hukum puasa bagi kaum putri dalam konteks konteks bulanannya, dalam konteks ketika seorang perempuan itu berhalangan. Itu nanti mungkin kita bahas. Kalau terkait dengan puasa, insya Allah kita bahas pekan depan, insya Allah. Tapi yang terkait dengan fikih Ramadan dalam kaitannya dengan kondisi seorang perempuan yang sedang berhalangan, itu khususnya terkait dengan hukum membaca Al-Quran. Karena kita semuanya tahu bahwa bulan Ramadan di samping dia merupakan syahrus siyam, merupakan bulan puasa, ia juga merupakan syahrul Quran. Jadi bulan Al-Quran, artinya semangat ya, atau anjuran dan semangat kaum muslimin untuk meningkatkan baik kuantitas atau kualitas bacaan Al-Quran atau mengakrab diri dengan Al-Quran, salah satunya dengan cara membaca itu meningkat. Nah, di sini sering menjadi pertanyaan bagaimana ketika seorang perempuan yang sedang berhalangan, yang terpaksa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan taqarrub ila Allah dengan berbagai ketaatan, tapi karena kondisi halangannya itu kemudian dia tidak bisa puasa, tidak bisa sholat, jadi gitu. Tidak juga bisa iktikaf, misalnya begitu. Nah, terus gimana? Apa yang masih mungkin bisa dilakukan? Nah, yang selalu ditanyakan adalah terkait dengan tilawah. Jadi tilawah, misalnya tilawah Al-Quran itu bagaimana? Karena memang di sini juga memang ada perselisihan. Itu insya Allah yang kita bahas insya Allah. Oke, itu beberapa tema ya tentang fikih Ramadan atau hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan selain puasa yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan itsbat hilal Ramadan. Fokus kita sebenarnya terkait juga dengan masalah itsbat hilal Syawal, itsbat hilal Dzulhijjah. Jadi penetapan awal bulan Ramadan untuk mengetahui kapan kita mulai berpuasa. Soalnya di dalam Al-Quran kan disebutkan, faman syahida minkumul syahr falyasumhu. Barang siapa yang mendapati, yang di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi untuk kita, sebagaimana kita, jadi kaitannya kayak begini.
kita wajib sholat. Sholat yang 5 waktu itu misalnya gitu. Nah, sholat itu ada waktu-waktunya, ada batas awalnya, ada batas akhirnya. Sholat subuh kapan mulainya, berakhirnya kapan, sholat zuhur kapan mulainya, berakhirnya kapan. Jadi sholat asar juga begitu, sholat maghrib juga begitu, ada waktu batasannya. Nah, sehingga ketika kita ingin menunaikan kewajiban sholat subuh, itu salah satu yang mutlak harus diketahui adalah mengetahui masuknya waktu dan berakhirnya. Jadi gitu. Karena kalau tanpa mengetahui kapan waktunya, itu seseorang tidak akan bisa melaksanakan salat secara benar. Saking semangatnya seseorang salat zuhur tapi jamnya masih jam 11 atau jam 10. Itu ya tidak sah, tidak diterima. Karena salah satu syarat sahnya salat itu adalah dukhul waqt, atau ditunaikannya salat itu di waktunya. Jadi gitu. Kecuali ketika dalam konteks seperti sholat jamaah, itu bahasa lain, tapi asalnya begitu. Sehingga karena itu maka kita harus tahu. Nah, begitu juga puasa Ramadan, begitu juga haji di waktunya. Melaksanakan haji, tawaf, sa'i, melempar jumrah di selain bulan Dzulhijjah di tanggal yang telah ditetapkan nggak sah. Jadi gitu, itu seperti itu. Nah, begitu juga kita berpuasa, yang diwajibkan itu bukan asal puasa sebulan dalam setahun, bukan. Puasa sebulan dalam setahun dan bulannya itu hanya bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi gitu. Maka barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan, maksudnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi sehingga harus kita tahu kapan bulan Ramadan itu berawal dan kapan dia berakhir. Karena dalam rentang waktu di bulan itulah kewajiban puasa berlaku. Jadi kecuali bagi yang nanti punya uzur dan terpaksa harus mengganti di hari lain, mengqadha gitu. Nah, jadi ini selalu menjadi perhatian. Artinya bahwa terkait dengan penetapan ini. Nah, ada dua hal yang sangat penting saya tekankan di sini, atau beberapa hal sebetulnya. Yang pertama adalah itu dengan cara apa? Jadi awal Ramadan, akhir Ramadan, awal Syawal untuk menentukan kapan berakhirnya puasa Ramadan dan kapan kaum muslimin merayakan Idul Fitri. Begitu juga Idul Adha. Itu kapan itu? Itu dengan cara apa itu? Jadi dengan cara apa? Dan ketika ada potensi perbedaan di antara kaum muslimin itu di dunia maupun di salah satu wilayah atau negara, itu bagaimana seharusnya kaum muslimin bersikap? Bagaimana seharusnya ketika ada fenomena perbedaan seperti yang sering terjadi di negeri kita? Itu di satu negeri, di satu wilayah, itu bagaimana? Kok sampai ada perbedaan dalam mengawali puasa, dan juga yang paling utama adalah dalam berhari raya. Itu beda. Satu negara bisa beda, satu provinsi bisa beda, satu kabupaten bisa beda, satu kota, bahkan satu kecamatan, satu kelurahan, satu RW, satu RT. Bahkan ketika terjadi perbedaan, itu di Indonesia itu bisa terjadi dalam satu rumah. Jadi, dalam satu rumah antara orang tua dengan anak bisa beda, antara suami dengan istri bisa beda. Itu saya ingat betul. Jadi di salah satu beberapa tahun yang lalu ketika ada perbedaan dalam Idul Fitri khususnya di sini, itu saya waktu itu ngisi di salah satu radio program dialog fikih Ramadan. Itu pada waktu sahur itu ada yang tanya. Jadi waktu itu ada potensi perbedaan, anggaplah misalnya antara Senin dan Selasa. Jadi harinya Senin dan Selasa itu untuk Idul Fitri. Lalu kemudian ada suami istri, satu keluarga suami istri itu sikap dan pandangannya berbeda. Jadi gitu. Terus kemudian ada pertanyaan. Jadi waktu itu ada pertanyaan, Ustaz, ini kayaknya ada kemungkinan saya dengan suami ini atau saya dengan istri ini berbeda. Jadi apakah istrinya ikut yang Senin, suami yang ikut Selasa, atau suami yang ikut Senin istri yang ikut Selasa,
Jadi bagaimana seharusnya kita bersikap? Waktu itu saya ingat apa itu, ya saya sampaikan apa beberapa hal secara umum terkait dengan masalah ini, potensi perbedaannya dan bagaimana seharusnya kita bersikap, seperti apalagi untuk satu rumah seperti itu. Jadi nah, saya katakan bahwa setelah saya jelaskan itu, saya ingat saya pesan terakhir terlepas dari apa yang sudah saya sampaikan. Jadi ya harapan saya, dan itu yang memang seharusnya, itu tidak sepatutnya, tidak selayaknya ini ada keluarga satu rumah itu kok berhari raya berbeda. Saya katakan mungkin waktu itu, ini salah satu bid'ah zaman sekarang. Tidak pernah terjadi sepanjang 15 abad dalam sejarah apa itu kaum muslimin. Jangankan satu rumah, satu RT, satu RW, satu kampung, satu desa, satu kota, satu wilayah, itu nggak pernah ada. Jadi kok di Mekah terus ada perbedaan Idul Fitri, Idul Adha. Di Madinah ada perbedaan, di Baghdad, di Damaskus ada potensi perbedaan itu antar wilayah yang jauh. Madinah, Mekah dengan Baghdad, dengan Damaskus mungkin. Jadi mungkin. Tapi satu kota tidak ada. Apalagi satu desa, satu kampung, dan satu rumah itu. Itu saya akan begitu. Tapi kalau saya pesan terakhir itu, kalau memang ternyata apa itu tidak bisa dikompromikan, tetap kekeh masing-masing, yang berpendapat Senin tetap Senin, Selasa tetap Selasa. Kalau memang antar kalian berdua suami istri itu tetap berbeda dalam berhari raya, saya sampaikan pesan saya, tolong pesan saya, jangan cerai gara-gara ini. Jadi jangan ada masalah keluarga gara-gara ini. Insya Allah itu. Oke. Nah, ada seperti itu, bagaimana seharusnya kita menyikapi? Jadi begini, masalah penetapan awal bulan khususnya Ramadan, Syawal, Dzulhijjah untuk menetapkan kapan Idul Adha itu termasuk masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah, dan itu sudah sejak lama. Sudah sejak lama. Sejak lama itu sejak kapan? Sejak zaman sahabat. Sejak zaman sahabat itu sudah ada, perbedaan itu. Jadi singkat, kita coba saya rangkum saja secara umum. Jadi ini terkait dengan apa penetapan awal bulan kapan mulai puasa Ramadan, karena apa itu hari itu sudah termasuk hari pertama bulan Ramadan. Itu tentang metode penetapannya itu ada perselisihan antara para ulama sejak lama. Secara garis besar umum itu ada dua metodologi. Ada yang metodologi ru'yah, yaitu menentukan awal bulan dengan cara memantau, mengamati hilal, bulan sabit. Jadi karena kalau jadi misalnya kita di akhir bulan tanggal 19 misalnya, itu hari ini, seandainya ke hari ini tanggal 19, kalau dalam konteks Sya'ban ini secara real, insya Allah nanti hari Senin tanggal 12 April itu waktunya ru'yah, itu tanggal 29 Sya'ban, hari Senin tanggal 12 April, itu yang mengikuti metode dan metodologi ru'yah itu akan melakukan ru'yatul hilal pada saat matahari terbenam. Dipantau karena yaitu bahwa tanda awal bulan itu ditandai dengan bisa dilihatnya bulan. Jadi bulan hilal itu sudah berada di atas ufuk, di atas horizon dengan ketinggian tertentu yang sudah dengan ketinggian itu sudah bisa dilihat. Jadi gitu. Itu dengan cara melihat langsung ru'yatul hilal. Ini yang paling lama, ini yang berlaku pada zaman Nabi SAW dan para sahabat waktu itu. Nah, yang kedua dengan metode hisab. Hisab itu ya ilmu hisab, ilmu falak, ilmu astronomi. Jadi intinya dengan ilmu falak, ilmu hisab, ilmu astronomi,
di mana peredaran bulan, matahari dan seterusnya itu bisa diketahui. Dan kemudian tadi, jadi waktu-waktu pergantian bulan, pergantian itu bisa diketahui dengan ilmu itu. Dengan itu, saya bukan ahlinya. Intinya sejak ilmu hisab dan ilmu falak itu diketahui dan dikenal di kalangan kaum muslimin, maka sejak saat itu ada di antara ulama kaum muslimin itu yang juga memakai hisab, yaitu menentukan awal bulan kapan itu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu falak, ilmu hisab. Ini yang bicara ahlinya, dan di lembaga-lembaga atau organisasi Islam semuanya ada badan, ada majelis, ada lembaga hisabnya itu di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah, di Persi dan lain sebagainya. Itu semuanya ada. Dan juga tentu di Kemenak, di pemerintahan, yaitu Kementerian Agama itu juga ada. Jadi yang khusus tentang masalah itu. Jadi gitu. Nah, itu ini bahwa seperti itu. Tapi begini, berarti kan. Lalu kemudian, nah, perbedaan ini apa? Perbedaan antara mazhab ru'yah dan hisab itu mengapa kok terjadi seperti itu? Ini suatu yang lumrah. Jadi ini suatu yang lumrah. Terjadinya itu, ini merupakan salah satu bentuk, salah satu implementasi dari perbedaan sudut pandang para ulama kaum muslimin sejak awal sejarah Islam dalam memahami nas, dalam memahami teks dalil, Quran atau hadis. Apa itu? Yaitu antara orientasi pemahaman yang sifatnya apa itu zahiriyah, harfiyah, tekstual. Jadi menyimpulkan hukum dari makna yang diberikan oleh teks secara lahiriah. Jadi gitu. Nah, mazhab kedua itu adalah mazhab pemahaman atau orientasi pemahaman kontekstual. Mencoba maqasidi sifatnya, mencoba menangkap inti dari masalah ini apa. Jadi tujuan utama, substansinya apa. Jadi bukan tidak berhenti saja pada teksnya saja, tapi di balik teks itu. Jadi itu kontekstual. Jadi, nah, dalam konteks ini, untuk yang mengikuti mazhab ru'yah itu berpedoman kepada hadis-hadis yang cukup banyak, yang intinya menjelaskan, pertama dari sabda Nabi SAW, yang kedua dari praktek, yaitu bahwa misalnya di antara sabda beliau, misalnya sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Jadi berpuasalah, maksudnya berpuasalah Ramadan itu karena telah melihat hilal Ramadan. Li ru'yatih. Berbukalah, maksudnya juga berhari rayalah juga setelah puasa selama Ramadan itu juga karena melihat hilal Syawal. Jadi, nah itu artinya bahwa ada perintah. Jadi mengawali dan mengakhiri puasa itu dengan melakukan ru'yatul hilal. Kata-kata ru'yah. Jadi jika kalian melihat maka berpuasalah, jika kalian melihat maka berhari raya. Jadi seperti itu. Itu ada ru'yah begitu. Itu tekstual ya sudah. Terus secara praktek bahwa pada zaman Nabi SAW dan juga pada zaman sahabat, untuk menetapkan kapan mulai puasa Ramadan, kapan mengakhirinya, kapan berhari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu juga dengan mengandalkan metode dan metodologi ru'yah. Tekstual. Nah, dari situ maka kemudian pengurut mazhab ini, meskipun sudah ada ilmu hisab, metodologi hisab, metodologi ilmu falak dan astronomi, sekarang sangat canggih sekali. Jadi sangat canggih sekali dan dengan tingkat ketepatan yang sangat-sangat valid sekali. Jadi sangat valid sekali, tapi ya yang berpegang ini ada tekstual begini. Pokoknya sabdanya begini, diikuti apa adanya. Nah gitu. Yang berpendapat dan mengikuti hisab itu menggunakan dalil itu tapi memahaminya secara kontekstual.
Ya sama seperti Nabi SAW dalam hadis yang sangat terkenal ketika memerintahkan para sahabat seusai perang Ahzab, perang Khandaq itu, kemudian Allah itu memerintahkan beliau dan para sahabat untuk memberikan pelajaran kepada suku Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat, bersekongkol dengan pasukan sekutu Quraisy dalam upaya untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Itu kan ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk segera pergi ke kampung Bani Quraidah, itu beliau menggunakan kata-kata, memilih sabda beliau dengan mengatakan begini, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jadi janganlah ada salah seorang di antara kamu jangan sekali-kali sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Semua sahabat mendengarkan sabda itu seperti itu. Jangan ada yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Akhirnya mereka semua berangkat. Di tengah jalan tiba waktu asar. Di sini terjadi perselisihan. Sebagian sahabat jadi gitu yang memahami sabda dan perintah beliau tadi itu secara kontekstual, menangkap maksudnya apa, jadi tujuannya apa, itu mengatakan ayo kita berhenti untuk sholat asar dulu baru nanti kita lanjutkan perjalanan. Jadi gitu. Yang lainnya mengatakan oh jangan. Bukan apakah kalian tidak dengar tadi apa sabda Nabi? Bahwa kita tidak boleh sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan, terus akan sholat asar di sana kapanpun waktunya. Karena itu sabdanya, teksnya begitu. Yang mengajak sholat di jalan mengatakan, oh saya dengar. Tapi maksud beliau bukan begitu. Gitu. Ini pemahaman kontekstual. Ini selalu ada di semua masalah fikih. Jadi gitu. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya itu kita tahu kan konteks beliau berbicara. Beliau memerintahkan kita secepat mungkin pergi ke kampung Bani Quraidah. Maksud beliau kalau kita bisa cepat betul itu harapannya itu kita sampai sana sudah atau kita saat waktu asar kita sudah sampai sana sehingga kita sholat asar di sana. Tapi di situ bukan maksud beliau nggak boleh kita sholat di jalan ketika memang sudah tiba waktunya. Akhirnya yang berpemahaman tekstual itu tetap kekeh tidak. Nah di sini dalilnya pokoknya sabda beliau begitu, kata-kata jelas seperti itu. Jangan seorang pun sholat asar kecuali Bani Quraidah, maka kita akan sholat asar melanjutkan perjalanan dan kita akan sholat di sana. Dan betul ketika mereka sampai ke sana itu sudah maghrib dan mereka sholat asar ketika sampai sana tanpa merasa telah melakukan kesalahan karena mereka melakukan itu karena mengamalkan sabda Nabi tadi. Sementara yang sholat di jalan itu juga tanpa merasa risih, tanpa merasa bersalah sama sekali, karena mereka yakin bahwa itulah maksud Nabi. Jadi itu. Nah ini juga begitu. Yang memahami secara kontekstual itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu apakah ru'yahnya? Bahwa setiap orang yang mau puasa harus melihat sendiri. Ya gitu. Tujuannya kan apa? Tujuannya untuk mengetahui kapan tanggal 1 Ramadan. Kapan Ramadan itu mulai masuk. Jadi gitu. Nah, sarananya yang ada waktu, mengapa disebutkan ru'yah? Karena sarana metode yang ada saat itu hanya dengan melihat dengan mata telanjang. Bahkan alat pun tidak ada, hanya itu. Sehingga seperti itu, dan Nabi, para sahabat mempraktekkan itu juga memang tidak ada cara lain. Sementara sejak dikenal ilmu hisab, ilmu falak, dan ilmu astronomi yang modern, yang sangat canggih, yang sangat detail, itu ternyata kita dengan ilmu hisab, falak, dan itu bisa, bahkan bisa lebih baik dalam kondisi-kondisi tertentu. Sampai-sampai ya kita, salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang sangat terkenal, Al-Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki rahimahullah, itu beliau ulama abad ke-8.
Hijriyah. Itu boleh mengatakan bahwa kalau ada pertentangan antara jadi ilmu hisab yang bisa dipertanggungjawabkan itu menetapkan bahwa hilal itu pada sore tanggal 29 bulan berjalan itu secara ilmu hisab mustahil bisa diru'yah. Misalnya ilmu hisab menetapkan ketinggiannya sudah wujud di atas ufuk, sudah di atas horizon, tapi masih 1 derajat, setengah derajat, 1,5 derajat. 1,5 derajat hilal di atas ufuk itu semua ulama menyatakan nggak mungkin, mustahil bisa dilihat. Nah, ilmu hisab, ilmu falak, ilmu astronomi mengatakan itu. Terus begitu ada yang melakukan ru'yah, tiba-tiba ada yang mengklaim saya melihat hilal. Itu ulama Imam As-Subki abad 8 Hijriah mengatakan kalau ada orang yang datang kepada qadhi, kepada hakim, bersaksi saya telah melihat hilal, sementara hisab yang valid itu mengatakan hilal tidak mungkin bisa dilihat secara ilmu, maka kata beliau ini abad 8. Astronomi belum canggih seperti sekarang. Abad 8 Hijriah. Itu boleh mengatakan bahwa sang qadhi hakim wajib menolak kesaksian orang tadi itu. Lebih mempercayai hasil hisab. Intinya begitu. Dan juga para ulama. Meskipun tetap sepanjang sejarah jadi ulama-ulama mazhab tetap banyak di antara mereka yang tetap berpegang kepada ru'yah. Insyaallah begitu. Nah, begini, oke. Jadi intinya di situ. Artinya apa? Kedua-dua metode itu diakui, ditolerir, dan secara syar'i dibenarkan, dimungkinkan. Tapi kan kemudian tetap terjadi perselisihan, sehingga ini perselisihan dan perbedaan yang ditolerir. Bahkan perbedaan yang terjadi itu bukan hanya antara yang menganut mazhab ru'yah dan hisab saja. Tapi perbedaan itu sudah terjadi antar sesama penganut ru'yah dan antar sesama penganut mazhab hisab. Jadi gitu. Kalau antar sesama penganut mazhab ru'yah itu sudah terjadi sejak zaman sahabat. Sudah terjadi pada zaman sahabat. Yaitu antara yang menganut ru'yah lokal dan global. Dan ini dibahas ya, artinya bahwa untuk menentukan awal bulan itu dasarnya itu hasil ru'yah di satu lokasi wilayah negara tertentu saja, mengabaikan tanpa peduli kepada hasil ru'yah negara lain, atau ru'yah itu satu seluruh dunia. Itu ru'yah global. Kalau istilah fikihnya itu antara, kalau yang lokal itu mengacu kepada mazhab ikhtilaful matali', perbedaan matla' hilal, bahwa setiap hilal itu, setiap negara, setiap wilayah itu punya matla' tempat muncul atau waktu munculnya hilal sendiri, berbeda dengan yang lainnya. Yang berpendapat ru'yah global, jadi global itu pokoknya di belahan bumi manapun sudah terbukti ru'yah berhasil, maka seluruh wilayah dan negara yang lainnya mengikuti itu. Itu ru'yah global. Nah, itu ittihadul matla', didasarkan pada kesatuan matla' hilal. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah terjadi. Jadi pada zaman Muawiyah dulu, itu ada hadis riwayat Imam Muslim, terkenal hadis Quraib. Jadi ini Quraib ini tabi'in. Itu dari Madinah, intinya bahwa jadi beliau itu datang ke Madinah setelah dari setelah dari Syam ya. Jadi atau dari ya, beliau ketika datang itu ditanya oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi ditanya oleh Sayyidina Ibnu Abbas bahwa jadi intinya
antara Madinah itu dengan Kufah atau dengan Basrah atau dengan Syam, khususnya Syam itu ada perbedaan. Wilayah Syam ya, Damaskus dan seterusnya itu ada perbedaan dalam mengawali. Jadi lebih awal yang di Syam sana daripada itu. Nah, ketika Quraib ini datang ke Madinah, jadi ketika datang ke Madinah, itu belum menyampaikan. Jadi, apakah tidak ini? Jadi tidak kita hari raya besok atau kapan? Berdasarkan hasil ru'yah di Syam. Jadi gitu. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan tidak. Karena kami melihatnya itu di hari berikutnya, awal bulan. Dan kita akan terus puasa di sini sampai kami di sini melihat hilal Syawal, baru kita beridul fitri. Meskipun di Syam misalnya itu sudah kemarin. Jadi gitu. Nah, ini kan berarti ikhtilaful matlaq, masing-masing seperti itu contohnya. Oke, intinya begitu. Antar penganut mazhab hisab pun juga jadi perbedaan antara penganut mazhab ru'yah itu berbedanya karena tadi. Jadi yang dipakai itu ru'yah setiap negara. Kita katakan ru'yah lokal atau ikhtilaful matlaq atau ru'yah global. Itu berbeda. Jadi kayak gitu. Jadi Indonesia juga dulu biasa terjadi. Jadi di sini ru'yah tidak berhasil, tapi ternyata sudah ada mungkin tengah malam kita mendengar berita di Mekah, di Yordan, di mana, di Maroko terdengar bahwa di sana atau di Mesir, maka kemudian ada yang kemudian mengikuti sana. Di sini mayoritas kaum muslimin belum ini ada yang sudah mengikuti berpuasa ikut Mekah, ikut Madinah, ikut Maroko, ikut Mesir dan seterusnya. Itu jadi padahal sama penganut ru'yah di sini belum, karena memang mengandalkan ru'yah hasil ru'yah di negara sendiri. Nah, yang sesama hisab juga sama. Ya seperti bisa diketahui saat ini. Jadi untuk Ramadan, awal Ramadan besok ini insya Allah itu antara dua organisasi Islam yang sama-sama menganut mazhab hisab, metodologi hisab, yaitu Muhammadiyah dan Persis, dan sama-sama sudah mengeluarkan maklumatnya atau surat edarannya dan ketetapannya dengan hasil hisab terkait dengan posisi hilal. Itu posisi hilal pada saat akhir tanggal 29 bulan Sya'ban, hari Senin tanggal 12 April nanti, itu posisi hilal itu mirip. Jadi ya kira-kira 3,5 derajat. Yang jelas belum sampai 4 derajat. Jadi antara 3 dan 4 di seluruh wilayah Indonesia itu yang jelas bahwa sekitar 3,5 derajat itu posisi hilal. Jadi baik hasil hisab itu Muhammadiyah maupun Persis secara umum mirip. Perbedaan pun kecil sekali, sedikit sekali. Yang jelas bahwa ya itu. Nah, atas dasar posisi hilal itu berdasarkan hasil hisab itu ditetapkan sudah 3 derajat lebih, jadi nyaris 4 derajat. Itu Muhammadiyah sudah jauh hari, sekitar 1,5 bulan yang lalu itu sudah mengeluarkan maklumatnya bahwa dengan hasil hisab atau hasil tentang posisi hilal seperti itu keputusannya berarti hilal sudah wujud, sudah di atas ufuk, sudah di atas horizon, dan itu tanda berarti esoknya, itu hari Senin ya, 12 April, esoknya tanggal 13 April, hari Selasa, berarti sudah tanggal 1 Ramadan, ditetapkanlah mulai puasa Ramadan 13 April. Tapi dengan menggunakan metode hisab juga, dengan hasil hisab yang sama atau nyaris sama, jadi nyaris sama, Persis itu menyatakan dengan hasil hisab yang menetapkan bahwa posisi hilal saat matahari terbenam itu tanggal 29 Ramadan, tanggal 29 Sya'ban. Jadi gitu, tanggal hari Senin tanggal 12 April itu posisi hilal itu di bawah 4 derajat, maka ditetapkan berarti besok itu masih tanggal 30 Sya'ban. Dan ditetapkanlah tanggal 1 Ramadan itu hari Rabunya tanggal 14 April. Jadi gitu.
Kok bisa? Itu sebabnya karena sama metodologinya, tapi beda standar. Jadi yang dijadikan standar untuk menentukan awal bulan itu Muhammadiyah menggunakan metodologi hisab hakiki wujudul hilal istilahnya. Jadi hisab hakiki wujudul hilal. Bulan baru ditandai dengan keberadaan hilal di atas ufuk, di atas horizon, seberapapun tingkat ketinggiannya. Pokoknya sudah muncul meskipun setengah derajat itu dalam dalam bagi Muhammadiyah itu sudah menandai bulan baru. Jadi gitu. Wujudul hilal. Tapi Persis menggunakan mengikuti standar imkanur ru'yah. Jadi tidak cukup keberadaan hilal di atas ufuk, tapi keberadaan hilal di atas ufuk dengan ketinggian yang sudah memungkinkan untuk bisa dilihat. Imkanur ru'yah. Dan imkanur ru'yah ini ada khilafiyah. Ada yang menyebutkan minimal 2 derajat. Tapi yang aman itu 4 ke atas. Nah, sepertinya Persis ini mengikuti yang di atas 4 itu. Karena hasil hisab tanggal 29 Sya'ban besok ini itu masih di bawah 4 derajat, maka atas dasar itu ini menurut Persis berarti masih belum tanggal 1 Ramadan. Jadi gitu. Nah, itu berbeda seperti itu. Nah, tapi yang perlu kita tekankan adalah di sini. Jadi masalah perbedaan ini sudah potensi sudah ada sejak dulu. Sudah sejak dulu. Nah, yang penting dan perlu diingatkan di sini adalah bahwa masalah perbedaan fikih dalam masalah penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah untuk menentukan kapan mulai puasa, kapan khususnya berhari raya, kapan beridul fitri itu. Ini kan mengapa ketika ada potensi perbedaan. Kalau kita tahun ini bersama dan insya Allah dan juga tahun lalu itu bersama dan sebelumnya juga bersama itu saya sering menyebutnya itu lebih karena faktor atau unsur ketepatan, kebetulan. Saya sering istilahkan itu by accident. Jadi bukan by design. By design. Padahal ya kita berharap bahwa kebersamaan dalam kita menyambut Ramadan, berpuasa bersama, apalagi merayakan Raya Idul Fitri, Idul Adha bersama-sama supaya meriah, syiarnya itu ketahuan betul. Jadi gitu. Sebagaimana contoh berabad-abad di kalangan kaum muslimin tidak pernah terjadi perbedaan dalam satu kota, satu wilayah ya dalam berhari raya dan beridul adha itu. Nah itu kalau kita ingin itu harus by design. Memang disengaja, disepakati dan itu bisa. Tapi di Indonesia sampai saat ini masih belum kerasa. Nah, faktor penyebabnya adalah saya sering mengatakan bahwa dan ini potensinya sudah mulai tahun depan. Jadi tahun 2022, Ramadan 2022, 2023, 2024, 2025 itu prediksi dari ahlinya itu menyatakan di situ ada potensi perbedaan, baik perbedaan dalam mengawali puasa Ramadan atau dalam mengakhirinya dengan berhari Idul Fitri atau Idul Adha, jadi gitu, atau berbeda dalam semuanya, kayak gitu. Itu sudah mulai lagi potensi itu tahun depan. Jadi gitu. Nah, mengapa kok ketika ada potensi perbedaan terkait dengan posisi hilal di sini, faktor penentunya itu kok kemudian tetap ada kemungkinan berbeda di kalangan kaum muslimin. Itu saya katakan ini kaitannya dengan orientasi. Jadi bagi umumnya kaum muslimin di Indonesia itu terkait dengan penetapan awal puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha itu yang lebih diprioritaskan dan diutamakan itu adalah wasilahnya, cara penetapannya, metodologinya dengan ru'yah atau hisab. Yang mengikuti ru'yah memutlakan ru'yah, yang mengikuti hisab memutlakan hisab. Jadi gitu. Nah, kalau memang seperti itu, pokoknya udah segala-galanya. Jadi nggak peduli kalau memang beda, yang penting itu pendapat atau mazhab yang kita ikuti ini. Jadi
Nah, sementara kalau mohon maaf, kalau kita perhatikan baik dari dalil-dalil maupun juga dari praktek sepanjang sejarah, itu kita dapati yang harus lebih diprioritaskan dan pentingkan dalam konteks apa itu mengawali puasa Ramadan, berhari raya, beridul fitri, beridul adha itu bukan metodologi caranya. Caranya tadi itu relatif. Jadi hisab menggunakan ru'yah itu syar'i, menggunakan hisab syar'i, terus antara sesama ru'yah juga ada ru'yah global dengan ru'yah lokal, antara sama hisab ada hisab wujudul hilal dan hisab imkanur ru'yah. Secara umum diakui semuanya. Itu semua dimungkinkan. Tapi masalahnya adalah ini apakah perbedaan dalam mengawali puasa khususnya dalam beridul fitri beridul adha ini termasuk perbedaan yang harus ditolerir atau perbedaan yang baik seperti perbedaan dalam masalah-masalah yang lainnya. Jadi gitu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam hadis, misalnya hadis Tirmidzi, Abu Daud dan lain-lain, di mana Nabi SAW bersabda, "As-saumu yauma tasumun atau yauma yasumun nas, wal fitru yauma yasumun wal yuftirun nas, wal adha yauma yudhhin nas." Jadi puasa itu mulai kapan adalah ketika masyarakat kalian semuanya dan masyarakat bersama-sama berpuasa. Idul Fitri kapan? Itu ketika kalian semua dan masyarakat merayakannya bersama-sama. Idul Adha kapan? Ketika kalian semuanya atau masyarakat itu beridul adha. Intinya apa? Intinya bahwa mengawali puasa, beribadah puasa, juga berhari raya Idul Fitri, Idul Adha ini merupakan ibadah-ibadah, momentum-momentum dan syiar-syiar kebersamaan. Syiar kebersamaan. Jadi artinya yang harus dipentingkan, diutamakan itu kebersamaannya seharusnya. Sehingga untuk mewujudkan kebersamaan itu, ketika ada potensi perbedaan karena gegara perbedaan dalam menggunakan wasilah, metodologi dan cara yang semua ditolerir demi kemaslahatan yang lebih penting menciptakan kebersamaan, itu seharusnya perbedaan wasilah itu dikalahkan. Dan itu yang kita yakini diamalkan oleh para ulama sepanjang sejarah. Kita katakan tadi bahwa sejak dikenalnya atau dikenalnya ilmu hisab falak modern dikenal dengan astronomi itu sejak saat itu sudah ada. Seperti tadi kita sebutkan Imam As-Subki abad ke-8 Hijriah. Begitu tegas dan kerasnya berpegang kepada, lebih percaya kepada hasil hisab yang valid daripada ru'yah, kesaksian ru'yah seseorang yang dianggap dhanni. Beliau mengatakan lebih qat'i hasil hisab. Nah, padahal di zaman beliau juga, misalnya di zaman beliau juga di satu kota, di satu wilayah sama dengan beliau, hampir bisa dipastikan banyak, bahkan mungkin lebih banyak ulama lain yang juga mungkin semadzhab dengan mazhab Syafi'i, yang tidak menganut hisab dan tetap menggunakan ru'yah. Ketika ada potensi perbedaan seperti yang tadi itu, berarti waktu itu juga ada potensi perbedaan di satu kota, di satu daerah. Tapi kita katakan, mengapa kok tidak pernah ada cerita yang kita dapatkan bahwa pernah terjadi 2 hari raya itu di Mekah, di Madinah, di Baghdad, di Kairo, jadi gitu, di Damaskus, atau di mana lagi itu. Padahal di kota-kota itu biasa ada berbagai mazhab itu. Dan dalam konteks perbedaan mazhab, ketika mereka sedang ta'asubnya, fanatiknya itu sampai di era-era fanatisme mazhab itu, dalam konteks sholat saja, berjamaah sholat, itu sempat pernah terjadi di salah satu era sejarah kaum muslimin. Itu diriwayatkan di Mekah itu, di satu masjid, di Masjidil Haram, itu setiap sholat itu ada 4 jamaah.
sesuai dengan jumlah mazhab 4. Ada yang berjamaah mazhab Hanafi sendiri, mazhab mazhab Maliki sendiri, mazhab Syafi'i sendiri, mazhab Hambali sendiri. Begitu juga saya dapat cerita dari Ustadz yang alumni Damaskus di Jami' Amawi, di Masjid Jami' Amawi, ini masjid jami'nya peninggalan dinasti Bani Umayyah itu di Damaskus itu juga sama. Dulu pernah, nggak tahu abad keberapa, itu pernah di Masjid Jami' Amawi itu setiap sholat itu, karena saking fanatiknya semua mazhab itu tidak mau bareng. Jadi bermadzhab Hanafi dengan jamaah mazhab Hanafi sendiri, mungkin sehingga ada 4 mihrab, ada 4 pimaman. Dan saya mendengar katanya bekas 4 pimaman itu masih ada sampai sekarang. Wallah alam. Ya saya belum pernah ke sana, tapi saya mendapat cerita seperti itu. Ini dalam masalah sholat itu terjadi begitu. Tapi dalam mengawali Ramadan, khususnya berhari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu kita tidak pernah mendengar cerita bahwa di Damaskus pernah ada 2 Idul Fitri, Idul Adha di Mekah, di Madinah, di Baghdad, dan dimanapun. Yang mungkin terjadi antar wilayah. Tadi antara Damaskus dengan Madinah mungkin. Karena waktu itu tidak ada sarana komunikasi. Orang kalau ingin tahu itu menempuh perjalanan yang sangat panjang, lama sekali kalau menuju ke sana. Tidak transportasi yang ada. Beda dengan sekarang, mungkin informasi bisa dengan mudah diketahui. Pada saat itu saya terpisah sudah. Jadi bahwa hasil hisab atau hasil ru'yahnya Madinah tidak mudah diketahui. Jadi tidak bisa misalnya diinformasikan ke Baghdad, ke Damaskus, ke Palestina, ke mana saja. Begitu juga sebaliknya begitu. Itu dimungkinkan, tapi dalam satu kota gitu tidak pernah terjadi. Nah, ini kita simpulkan ini adalah contoh. Contoh di mana perbedaan itu hanya ditolerir di tingkat teori dan wacana, tapi tidak di level praktek. Jadi di level praktek. Sehingga memang saya penting mengapa ini saya angkat, meskipun insya Allah dalam mengawali Ramadan dan beridul fitri tahun ini, insya Allah kita akan bersama-sama. Meskipun tetap ada potensi perbedaan, khususnya di awal Ramadan besok. Itu ada potensi perbedaan, ada potensinya. Meskipun prediksi kuat saya, insya Allah faktanya nanti tidak akan ada perbedaan. Ketika insya Allah sidang itsbat tanggal 12 April hari Senin malam yang akan datang itu insya Allah itu menetapkan adanya kesaksian yang diterima. Jadi gitu ru'yah berhasil di salah satu atau sebagian titik-titik ru'yah di Indonesia itu, maka kemudian akan ditetapkan insya Allah prediksi kuat sekali puasa Ramadan akan diawali pada tanggal 1 Ramadan pada tanggal 13 April hari Selasa insya Allah. Jadi kalau untuk Idul Fitri itu lebih kuat lagi prediksinya. Saya mengatakan hampir mustahil akan ada perbedaan. Mengapa? Karena posisi hilal pada saat akhir Ramadan tanggal 29 Ramadan itu hari Rabu tanggal 12 Mei itu posisi hilal waktu itu di atas 7 derajat. Kalau di atas 7 derajat itu ya hampir aman sekali, hampir mustahil ada perbedaan. Jadi insya Allah begitu. Nah, ya kecuali misalnya kok waktu ru'yah ternyata se-Indonesia semuanya, di seluruh titik ru'yah itu mendung, hujan, tidak terlihat sama sekali, ada kemungkinan itu, tapi biasanya kecil. Jadi kalaupun nggak terlihat di sini, mungkin di titik ru'yah yang lainnya bisa terlihat. Oke, jadi intinya begitu. Ini kan mengapa ini sering saya angkat setiap menjelang Ramadan, setiap Ramadan itu karena ya ini didorong oleh keinginan. Kapan sih umat Islam itu menunjukkan keseriusannya untuk menuju persatuan itu? Dan saya mengatakan bahwa alat ukur terdekat, alat ukur di depan mata, bukti paling real kalau umat Islam Indonesia antar berbagai kelompoknya, berbagai penganut ormasnya itu betul-betul memang menginginkan persatuan, itu dibuktikan pertama kali dalam menetapkan awal Ramadan beridul fitri. Jangan ada perbedaan lagi. Jadi karena apa? Ini tadi
Ini di depan mata. Jadi gitu. Kalau dalam masalah yang paling memungkinkan dilakukan kompromi dan toleransi ini kita masih belum bisa, memang berat untuk yang lebih ini. Karena sering tadi saya katakan bahwa sepanjang abad tidak pernah terjadi kok ada, jangankan satu kampung, satu rumah, satu kota tidak ada. Padahal di kota itu pasti ada perbedaan dalam cara penentuan. Tapi untuk dipraktekkan karena memang itu syiar kebersamaan, maka kemudian pasti ada yang yang ngalah. Jadi insya Allah seperti itu. Oke, jadi itu terkait dengan masalah penetapan awal bulan Ramadan dan Idul Fitri Idul Adha. Dan tadi memang ada untuk mengawali puasa ada potensi perbedaan. Cuman perbedaan dalam mengawali puasa itu lebih ringan daripada perbedaan dalam beridul fitri atau Idul Adha. Karena apa? Karena kalau Idul Fitri Idul Adha itu syiar kebersamanya itu yang paling dominan utama. Sehingga ketika ada perbedaan, yang satu salat Id dan berhari raya hari ini, yang satu besok, itu udah. Jadi nuansa Idul Fitri, nuansa Idul Adha, hakikat dan syiarnya itu hilang. Syiarnya hilang ketika ada perbedaan. Tapi ketika beda dalam mengawali puasa itu karena itu masing-masing kan. Personal kalau mengawali puasa, kapan puasa hari ini dengan besok, itu insya Allah seperti itu. Tapi tetap sebaiknya itu kalau bisa tidak ada perbedaan, dan itu bisa dikompromikan. Mengapa? Kalau sepanjang sejarah setiap kota, setiap wilayah itu bisa disatukan, dan juga di berbagai negara yang lainnya, baik melalui mekanisme keputusan mufti negara, kemudian seluruh umat Islam seperti di Mesir misalnya, mufti negara menetapkan kapan mulai puasa, kapan berraya, itu semua komponen kaum muslimin sampai kelompok-kelompok gerakan Islam yang paling keras oposisinya kepada pemerintah sekalipun, khusus untuk fatwa dan keputusan awal Ramadan itu udah diikuti semuanya secara umum. Itu kalau mekanisme keputusan negara, jadi intervensi negara, jadi gitu. Tapi yang tidak pun itu di berbagai negara Eropa, antar kelompok jamaah organisasi Islam di sana dengan mazhab yang berbeda-beda, latar belakang asal usul tokoh-tokoh yang berbeda-beda. Terus kemudian juga juga organisasi negara yang berbeda, bukan hanya satu negara. Itu mungkin di daratan Eropa itu bisa tokoh-tokoh umat Islam setiap menjelang Ramadan duduk bersama, terus kemudian bermusyawarah dan menetapkan kapan mulai puasa, diikuti semuanya. Itu bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa? Tapi tadi mengubah orientasi, selama orientasinya itu lebih ditekankan pada mementingkan wasilahnya, sarana dan metodologi penetapannya, dan dimutlakkan pokoknya ru'yah, pokoknya hisab, dan seperti itu, ya memang potensi perbedaan, potensi persatuan di situ itu masih atau harapan terjadi persatuan itu kecil. Ya kita tetap berharap mudah-mudahan insya Allah tetap terjadi. Baik, itu lalu kemudian untuk yang lainnya seperti yang tadi kita sebutkan, coba kita sampaikan secara singkat-singkat saja. Yang pertama adalah yang kedua adalah terkait dengan salat tarawih. Ya sebetulnya qiyamul lail ya, atau disebut qiyamul Ramadan. Jadi sebetulnya tarawih itu adalah qiyamul lail. Sehingga hukum-hukumnya secara umum itu tidak beda dengan hukum qiyamul lail di bulan-bulan yang lainnya. Jadi di bulan-bulan yang lainnya. Tapi di bulan Ramadan ini ada yang spesifik, ada yang khusus, yaitu qiyamul lail di bulan yang lainnya itu bisa dilakukan sendiri, itu yang lebih dominan, dan bisa juga dilakukan secara berjamaah. Tapi untuk berjamaah di luar itu masih ada khilafiyah, ada yang tidak setuju. Jadi gitu. Tapi untuk pelaksanaan qiyamul lail yang kemudian di bulan Ramadan dikenal dengan nama tarawih, salat tarawih secara khusus, itu maksudnya qiyamul lail di bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan. Itu disebut tarawih. Itu semua ulama mazhab sepakat bahwa
ada kesunahan khusus untuk dilakukan secara berjamaah di masjid. Jadi ada di situ. Jadi gitu. Nah, cuman yang sering yang perlu kita ingatkan, meskipun secara umum begitu. Secara umum begitu. Jadi kalau dibandingkan seperti itu begitu, kecuali ketika ada faktor-faktor yang lain. Faktor lain yang menyebabkan yang menyebabkan pelaksanaan salat tidak berjamaah dengan di rumah itu lebih awal. Mungkin seperti contoh kondisi saat ini. Jadi kalau dalam kondisi normal betul semua sepakat bahwa salat tarawih di masjid berjamaah seperti yang biasa kita laksanakan itu lebih afdal daripada sendiri di rumah. Jadi gitu. Tapi dalam kondisi pandemi ini itu bisa berubah hukum itu. Dan ini sudah tidak perlu kita bahas lagi. Tapi intinya seperti itu contohnya. Nah, tapi yang perlu kita ingatkan, yang sering menjadi perdebatan dalam praktek salat tarawih itu bukan masalah berjamaah tidak berjamaahnya di masjid atau di rumah. Meskipun perlu dipahami bahwa salat malam, qiyamul lail termasuk qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan itu di masjid berjamaah sunnah. Di masjid sendiri sunnah. Di rumah sendiri sunnah, di rumah berjamaah sunnah. Semua sunnah. Tinggal mungkin kalau kita bicara mana yang lebih afdal itu kalau dalam kondisi normal ya. Dalam kondisi normal bagi kaum laki-laki, jadi insya Allah begitu, bukan dalam kondisi pandemi sekarang ini, itu semua sepakat ya lebih afdal berjamaah di masjid. Jadi gitu. Itu secara umum. Tapi untuk kondisi kasus per kasus orang per orang itu bisa berubah, bisa berbeda. Bisa berbeda. Intinya semuanya sunnah. Artinya bahwa ketika ada perdebatan itu jangan sampai kemudian perdebatan itu melebihi porsinya. Jadi sampai gontok-gontokan seperti itu enggak. Jadi artinya seperti contoh misalnya bahwa perbedaan tentang rokaat yang seharusnya ini jadi bukan masalah. Karena perbedaan tentang berapa jumlah salat tarawih. Jadi 11 plus witir ataukah 23 plus witir. Itu sepanjang sejarah itu tidak menjadi masalah yang diperdebatkan di antara mazhab fikih. Perdebatan itu baru. Jadi gitu. Kenapa? Karena memang tidak ada mazhab yang membatasi. Jadi tentang pelaksanaan salat malam baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan itu longgar. Longgar. Hanya saja kalau masing-masing silahkan. Minimal 1 rakaat witir, maksimalnya tanpa batas. Jadi 11, 13, 23, 31, 47 sampai mungkin silahkan. Jadi itu aslinya begitu. Nah, hanya saja ketika mengapa perlu penetapan itu ketika berjamaah. Kalau berjamaah kan perlu tahu. Jangan sampai misalnya berjamaah itu beda. Imam yang maunya 11 ternyata makmumnya enggak, dikiranya akan 23 atau kebalikannya. Nah, nanti ada potensi masalah di situ. Sehingga sebaiknya diketahui semua dan disepakati. Gimana? Kita ini mau 11 atau 23? Itu untuk kepentingan berjamaah. Ya namanya berjamaah kan sama-sama, jangan sampai nanti loh kok cuma 11? Loh, kok 23? Itu ada potensi masalah nanti. Tapi aslinya itu semuanya sunnah. 1 rakaat sunnah, 3 rakaat sunnah, 5 rakaat sunnah, 7 rakaat sunnah, 9 rakaat sunnah, 11 rakaat sunnah. Jadi 13 rakaat sunnah, 23 rakaat sunnah, 31 rakaat sunnah. Artinya jangan ada di antara itu yang itu. Karena apa? Pertama, jadi dalil-dalil yang sangat sahih Bukhari Muslim menegaskan. Jadi Rasulullah bersabda misalnya salatul laili matsna matsna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan itu ijma' para ulama bahwa dalam pelaksanaan salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam seperti itu. Terus sampai berapa enggak disebutkan. Pakai 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kapan berhenti?
dikatakan berhenti ketika fa idza khasya ahadukumus subha fa idza khasya ahadukumus subha falyutir atau autara. Jadi fa idza khasya ahadukum autara biwahidah, jadi shalla wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Jadi salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi maka ketika salah seorang di antara kamu yang salat malam 2 rakaat, 2 rakaat itu sudah khawatir masuknya waktu subuh, sudah mendekati waktu subuh, maka dia melakukan 1 rakaat witir. Jadi gitu. Jadi berakhirnya itu sudah. Yang mengakhiri bukan jumlah rakaatnya, yang mengakhiri jadi yang mengakhiri itu bukan jumlah rakaatnya, tapi yang mengakhiri karena sudah mau habis waktunya, karena waktu salat malam berakhir dengan masuknya waktu subuh. Jadi dengan masuknya waktu subuh. Jadi seperti itu. Jadi sehingga ketika dua rakaat seperti itu. Nah, di sini mengapa terjadi perbedaan dulu? Memang ada hadis dari Nabi SAW, praktek beliau seperti hadis Ibnu Aisyah yang sangat terkenal itu. Jadi gitu. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala ghairihi, jadi aktsara min 11 rakaat. Jadi Nabi SAW biasanya tidak menambah dalam salat malam di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. 11 rakaat. Jadi gitu. Nah, ini ada yang memahami itu pembatasan, itu pemutlakan. Itu tidak benar. Jadi itu bukan pembatasan, itu cerita tentang praktek Nabi. Nah, mungkin ada yang mengatakan, loh, namanya praktek Nabi kan berarti kita ikuti. Nah, di sini perlu kita pahami. Tadi sabda beliau begitu. Jadi gitu. Kita perlu pahami bahwa itu mengapa beliau 11 rakaat dan tidak lebih dari itu. Itu silahkan baca lengkap hadisnya. Beliau katakan bahwa beliau tidak menambah di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Terus beliau, Ibnu Aisyah cerita, yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat. 4 rakaat bukan satu salam ya. Ini 4 rakaat 2 salam. Tapi dikatakan yusalli arba'an, beliau salat 2 rakaat. Tapi 2 salam. Itu penjelasan para ulama, bukan 1 salam. Jadi gitu. Terus dikatakan falatas al'an tulihinna wa husnihinna. 4 rakaat itu jangan tanya panjang dan bagusnya. Ciri utama salat malamnya Nabi itu panjang. Sampai kita tahu ada riwayat yang menjelaskan pernah beliau salat malam 1 rakaat saja itu menghatamkan 3 surat terpanjang dalam Al-Quran, 5 juz, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dalam 1 rakaat. Dan itu dibaca secara pelan tartil. Setiap ada ayat tentang azab beliau berhenti meminta perlindungan. Setiap ada ayat rahmat, ayat surga berhenti minta surga dan rahmat. Bayangkan kira-kira butuh berapa jam itu. Mungkin hanya 3 rakaat sudah subuh, berhenti. Artinya bahwa ketika beliau 11 rakaat itu karena memang sudah karena memang sudah habis waktunya. Jadi seperti itu. Jadi gitu. Karena sunnahnya memang kalau mau mengikuti itu bukan 11-nya. Tapi ikuti juga, bukan hanya 11-nya, tapi ikuti juga falatas antulihin panjang dan ininya. Nah, itu yang para ulama menyimpulkan bahwa jadi masalah salat tarawih itu bukan yang dipersoalkan afdal tidak afdal, itu jumlah rakaatnya. Seluruh mazhab itu mengatakan bahwa penentu salat tarawih lebih baik itu 2. Kualitas dari sisi kekhusyuannya. Yang kedua, kuantitas itu bukan kuantitas rakaatnya, tapi lamanya waktu. Jadi ibarat ambillah orang sama-sama khusyuk, kita anggap sama-sama khusyuk, antara yang sholatnya 5 menit dengan 10 menit lebih baik yang 10 menit.
Antara yang sholatnya setengah jam dengan yang 1 jam, lebih baik yang 1 jam. Antara yang sholat 1 jam dengan 2 jam, lebih baik yang 2 jam. Antara yang 2 jam dengan 3 jam, 3 jam lebih bagus. Nah, praktek yang sholat 3 jam itu, ini nanti banyak sedikitnya rakaat ditentukan oleh lama atau cepatnya, cepat atau lambatnya dalam bacaan waktu berdiri, rukuk sujudnya. Bagi yang hafidz Al-Quran, mau khatam, apalagi tadi itu, menetapkan 1 rakaat Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, jadi gitu. Salat berikutnya lagi itu rakaat keempat, itu rakaat ketiga misalnya An-Nisa, rakaat keempatnya begitu. Itu kira-kira bisa nggak? Nggak sampai 11 rakaat, sudah subuh. Jadi gitu. Itu lamanya. Sehingga secara umum itu yang membedakan itu adalah tadi ada yang 1 rakaat panjang. Nah, itu yang para ulama mengatakan silakan 11, 13, bahkan mungkin 7, tapi dengan rakaat yang panjang-panjang, bacaannya panjang seperti itu, sujudnya panjang, rukuknya panjang, itu praktek sunnah Nabi. Jadi gitu. Dan memang nggak mungkin bisa banyak, karena kalau banyak ya sudah habis subuhnya. Jadi seperti tadi itu. Nah, sementara setelah zaman Nabi, zaman sahabat, itu apalagi kemudian dibuat berjamaah. Jadi dibuat berjamaah, dan berjamaah itu memang tidak boleh panjang-panjang. Andai pun imam itu mau panjang, jadi gitu. Itu tapi harus memperhatikan kondisi banyak makmum yang tidak siap panjang. Maka kemudian dipendekkan. Nah, agar pendek tapi masih agak lama, maka para ulama sepakat kemudian ditambah jumlah rakaatnya. Jadi gitu. Ditambah jumlah rakaatnya. Jadi gitu. Kalau zaman Nabi kan nggak ada berjamaah. Zaman sahabat itu berjamaah disatukan kan zaman Sayyidina Umar. Jadi gitu. Zaman Nabi, zaman itu masing-masing, itu terserah. Ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang mungkin khataman sendiri. Jadi gitu. Tapi ketika disatukan, nah itu di situ perlu kesepakatan, dan yang harus di muraat atau diriayah diperhatikan adalah kondisi jamaah terlemah. Nggak mungkin panjang-panjang berdiri menunggu tilawah tartilnya imam yang panjang, atau rukuknya mau dipanjangkan, sujud mau disambahkan, sehingga kemudian dikompensasi dengan diperpendek setiap rakaatnya, tapi kemudian ditambah jumlah rakaatnya. Itu seperti, maka kemudian dalam praktek ya, jadi sampai ada kitab karya salah seorang ulama Madinah, Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah, itu beliau nulis buku salat tarawih aktsara min 1000 am fil Masjidin Nabawi. Jadi salat tarawih itu lebih dari 1000 tahun di Masjid Nabawi. Di praktek Masjid Nabawi itu beliau menetapkan bahwa selama itu praktek salat tarawih di Masjid Nabawi itu 20 rakaat. Ya plus witir berarti 23 rakaat. Itu seperti itu. Nggak, artinya di sini yang ingin saya tegaskan di sini itu tidak ada masalah. Jadi tidak masalah. Artinya ketika mau sholat sendiri silahkan berapapun gitu. Nah, ketika mau di jamaah ya tadi lihat kondisi masyarakat atau jamaah di masjid itu maslahatnya itu. Jangan ada persoalan yang runcing gara-gara itu. Tidak pernah ada perbedaan yang signifikan yang dipermasalahkan dalam masalah itu. Insya Allah begitu. Yang terpenting itu adalah bahwa kita salat malam. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ya, kalau memang dengan mengikuti protokol lalu kemudian relatif aman, mau di masjid longgar, insya Allah begitu. Tapi ketika ada yang lainnya memilih lebih di rumah, tadi katakan di masjid sunnah, di rumah sunnah, berjamaah sunnah, sendiri-sendiri sunnah. Jadi gitu, insya Allah seperti itu. Tadi saya katakan bahwa berjamaah di masjid bagi laki-laki untuk sholat tarawih di masa kita katakan lebih afdal itu adalah dalam kondisi normal. Tapi di masa pandemi ini mungkin sejajar.
Sehingga jangan ada persoalan, silakan masing-masing berikan pilihan yang kita biasakan dalam konteks ini. Yang terpenting itu adalah salat, insyaallah itu, dan kita gunakan bulan Ramadan untuk takarrub Allah Ta'ala, salah satunya dengan melakukan qiyamul lail, salat malam, dan seterusnya, insyaallah gitu. Itu saya kira secara umum. Terus kemudian kalau terkait dengan iktikaf, sama seperti qiyamul lail, itu sebenarnya tentang iktikaf ini itu juga bukan tema khusus Ramadan. Ya, karena iktikaf tidak hanya di bulan Ramadan, iktikaf juga di luar Ramadan juga disunahkan. Tapi kalau kesunahan iktikaf di luar Ramadan itu sifatnya umum, biasa saja. Tapi iktikaf di bulan Ramadan itu ada penekanan sunnah muakkadah. Lagi-lagi saya ingatkan, dalam konteks pandemi sekarang itu ya tentu perlu diperhatikan. Jadi kita sedang berbicara dalam konteks kondisi normal. Jadi untuk kondisi khusus seperti pandemi ya tentu kita bahas dengan kekhususannya. Tapi kita sedang berbicara dalam konteks iktikaf misalnya begitu, ini dalam dalam konteks umum, dalam konteks normatifnya secara umum itu dia sunnah di luar Ramadan itu disunahkan, tapi dalam Ramadan itu lebih ditekankan sunnah muakkadah. Sebabnya karena apa? Karena hadis-hadis menegaskan Rasulullah itu selalu beriktikaf di bulan Ramadan sepanjang hidup beliau. Hanya pernah sekali beliau tidak iktikaf di bulan Ramadan, itu ada penyebabnya. Jadi gara-garanya waktu itu beliau sudah siap seiktikaf, ternyata dan beliau biasa ketika iktikaf itu beliau dibuatkan semacam semacam kemah-kemahan di dalam masjid untuk beliau bermunajat, berkhalwat di situ. Nah, itu ternyata ada beberapa istri beliau itu yang juga ikut, masing-masing membuat kemah-kemahan di dalam masjid seperti itu. Jadi gitu. Nah, ketika beliau melihat itu, wah ini gimana ini? Wong saya iktikaf itu untuk salah satu menjauh dari keluarga loh, kepada ikut semuanya. Jadi kayak gitu. Akhirnya beliau memerintahkan untuk semuanya kemah-kemahan itu semua dibongkar dan ditiadakan, dan beliau memilih untuk tidak iktikaf pada tahun itu, Ramadan tahun itu, tapi kemudian beliau ganti dengan iktikaf di bulan Syawal. Tapi selebihnya itu beliau selalu itu. Nah itu, dan dalam hadis Ibnu Aisyah mengatakan bahwa beliau selalu iktikaf khususnya di 10 malam atau 10 hari terakhir. Dan sepanjang hidup beliau sampai beliau wafat, dan setelah beliau wafat itu istri-istri beliau melanjutkan sunnah iktikaf itu intinya bahwa iktikaf yang maksudnya adalah berdiam diri, tinggal menetap di masjid untuk masa tertentu tanpa ditentukan, jadi gitu, dengan tujuan taqarrub ilallah, dengan tujuan ibadah kepada Allah Ta'ala, untuk sholat, untuk zikir, untuk doa, untuk tilawah, untuk munajat, untuk istighfar, dan seterusnya seperti itu, dan untuk berbagai kegiatan. Itu sunnah. Itu sunnah secara umum di kalangan muslimin. Tinggal pertimbangan-pertimbangan kondisional itu tetap perlu diperhatikan. Tapi ini kita bicara dalam konteks normal, dengan asumsi kondisi normal itu disunahkan secara umum. Nah, ditekankan di bulan Ramadan. Nah, dari sini maka kemudian secara umum disebutkan dalam konteks iktikaf ada perbedaan itu terkait dengan ini masjid tempat iktikaf. Jadi ada yang cukup ekstrim, menyempitkan, membatasi bahwa iktikaf itu hanya berlaku di 3 masjid saja: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Jadi gitu. Ada riwayat tentang itu, tapi ini tidak diambil oleh jumhur ulama. Nah, pendapat kedua itu bahwa iktikaf itu syaratnya di masjid jami'. Masjid jami' itu maksudnya masjid yang diadakan sholat Jumat di situ. Ada yang berpendapat itu, jadi gitu. Tapi yang lainnya, dan saya lebih memilih dan mengikuti mazhab ini, bahwa iktikaf itu sah dan berlaku di masjid. Masjid itu ya tempat khusus yang dibangun yang kita tahu, dan digunakan untuk sholat 5 waktu di sana.
Dan itu tidak hanya untuk masjid dengan istilah masjid yang kita kenal, yang berarti besar. Jadi masjid itu berlaku juga untuk musola, untuk surau, untuk langgar atau untuk apalah. Yang kecil-kecil itu selama tempat itu sudah dibangun memang untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi untuk sholat berjamaah itu berarti sah untuk beriktikaf di sana. Jadi untuk sah beriktikaf di sana secara umum begitu. Saya termasuk ini ada. Tapi kalau musola di rumah itu bukan termasuk. Musola karena ada rumah-rumah punya musola sendiri itu enggak. Ini yang musola umum. Jadi masjid itu berlaku insya Allah secara umum. Lalu kemudian untuk batas waktu, ada yang menyebutkan bahwa jadi itikaf itu karena praktek Nabi selalu 10 hari 10 malam. Ada yang mengatakan ya itikaf itu kalau mau sunnahnya 10 hari 10 malam, nggak kurang dari itu. Jadi gitu. Ada yang mengatakan nggak, minimal itikaf itu sehari semalam. Karena ada hadis yang mengatakan itikaf itu harus ada puasanya. Jadi harus puasanya. Tidak ada itikaf yang tanpa puasa. Padahal kan puasa itu kan siang hari. Jadi gitu. Nah, itikaf itu umumnya malah ibadah malam hari. Nah, sehingga siang malam. Sehingga puasa dijadikan sebagai syarat. Minimal 1,5 malam. Tapi yang insya Allah lebih kuat itu adalah bahwa tidak ada pembatasan. Jadi dan syarat puasa untuk itikaf juga tidak kuat, tidak ada dalil yang kuat. Apalagi didukung oleh adanya hadis Sayyidina Umar itu pernah bernazar iktikaf semalam di Masjidil Haram. Nabi SAW kemudian, dan nazarnya ini pada saat beliau masih jahiliyah, sebelum masuk Islam. Nazar, berarti iktikaf sudah dikenal sebelum Islam. Nah, setelah masuk Islam, beliau bercerita kepada Nabi bahwa saya dulu pernah bernazar untuk iktikaf semalam di Masjid Haram. Nabi mengatakan kepada beliau, bersabda, "Aufi binadrik, penuhilah nazarmu." Jadi, nazarnya semalam. Terus Nabi merintahkan untuk memenuhinya. Oh, berarti ini syar'i, berarti dibenarkan. Jadi gitu. Nah, dari situ maka para ulama menyebutkan tidak ada batas waktu minimal untuk itu. Meskipun hanya sesaat. Itu insya Allah itu sah secara umum. Sehingga kalau kita mau iktikaf sunnah penuh itu ya iktikaf penuh sehari 10 hari 10 malam mengikuti Nabi. Itu yang itu. Tapi kalau memang tidak mungkin ya sesuai dengan kemampuannya, insya Allah seperti itu. Ini yang ada secara umum. Nah, cuman untuk ibu-ibu yang berhalangan tentu tidak bisa. Saya kira itu yang terakhir yang tadi sudah kita singgung terkait dengan meskipun ini bukan hukum fikih yang terkait dengan Ramadan secara khusus, tapi kita angkat karena memang ya kaitannya dengan hukum tilawah Al-Quran bagi ibu-ibu kaum putri yang sedang berhalangan haid atau nifas. Itu bagaimana? Ya, mengapa ini penting dalam konteks Ramadan seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa ya sering menjadi pertanyaan bagi kaum muslimat itu pada saat Ramadan itu sering banyak di antara mereka itu dihinggapi rasa sedih atau kecewa atau menyesal gitu. Itu ketika mereka harus mengalami ya fitrah kaum perempuan, yaitu haid pada saat Ramadan sehingga tidak bisa puasa, tidak bisa salat, tidak bisa iktikaf gitu. Terus gimana dengan itu? Padahal mereka ingin meningkatkan iman, takwa dan juga taqarrub Allah itu, sementara sekian sarananya tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi itu. Nah, sehingga yang bisa zikir, bisa istighfar, bisa salawat, bisa ini. Tapi yang juga sangat penting karena tadi yang kita sebutkan, Ramadan itu syahrul Quran. Mereka juga ingin mengistimewakan Ramadan dengan cara mengharmoniskan diri dengan Al-Quran, salah satunya dengan tilawah. Itu bagaimana hukum tilawah Al-Quran bagi ibu yang hamil dalam konteks Ramadan, karena tadi itu agar supaya ketika ada halangan itu untuk mengganti sholat yang tidak bisa dilaksanakan, puasa yang tidak bisa dilaksanakan, iktikaf yang tidak bisa dilaksanakan,
itu dengan melipat gandakan ibadah yang masih mungkin, di samping zikir, doa, istighfar juga misalnya tilawah. Jadi itu bagaimana gitu. Jadi bagaimana? Nah, di sini memang ada perbedaan terkait dengan hukum wanita yang berhalangan membaca Al-Quran itu. Kalau jumhur ulama mazhab, khususnya Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, itu memang melarang. Jadi orang yang berhalangan, baik haid atau nifas itu haram membaca Al-Quran meskipun dari hafalan. Meskipun dari hafalan. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Bukan kok memegang. Ini kita tidak sedang berbicara tentang memegang kitab Qur'annya ya, membacanya. Kalau untuk memegang Quran, mushaf ya, mushaf Al-Quran yang asli itu murni, itu jumhur ulama itu melarang, dan kita cenderung juga melarang itu. Tapi kan asal boleh membaca kan sebenarnya untuk saat ini tidak ada masalah. Karena sekarang ini untuk membaca Al-Quran bagi yang tidak hafid, tidak hafal itu bisa lewat gadget sekarang ini, lewat aplikasi, lewat berbagai sarana, tanpa harus menggunakan mushaf Al-Quran, atau dengan mungkin kita tafsir itu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah membacanya. Itu saya katakan bahwa jumhur ulama mazhab itu berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa jadi wanita haid dan seseorang yang junub itu tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Jadi gitu. Itu yang dipegangi oleh para ulama mazhab untuk melarang itu. Tapi dalam mazhab Maliki, begitu juga yang diikuti Imam Al-Bukhari, mazhab Imam At-Tabrani, terus mazhab jadi mazhab Dawud Al-Zahiri, Imam Ibnu Hazm, jadi gitu, dan beberapa ulama yang lainnya itu membolehkan. Jadi seorang perempuan yang sedang haid atau nifas itu membaca Al-Quran, tapi tidak dengan memegang mushaf Qur'annya, kitab Qur'annya itu. Ya bisa lewat gadget, bisa lewat hafalan, atau bisa lewat komputer, atau lewat apa. Insyaallah begitu, tapi tidak dengan memegang mushafnya itu. Mushaf aslinya begitu. Insyaallah begitu. Bahkan para ulama penganut mazhab yang mengharamkan bagi wanita yang berhalangan untuk membaca Al-Quran, itu juga memberikan dispensasi rukhsah bagi kaum ibu yang hafizah. Jadi untuk kepentingan menjaga hafalannya supaya tidak hilang, maka ditolerir, diberi dispensasi, diberi rukhsah mereka untuk membaca tanpa dengan memegang mushaf. Yang lainnya memberikan dispensasi untuk mereka membaca surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu untuk tujuan perlindungan diri, seperti Al-Fatihah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, seterusnya seperti itu. Insyaallah begitu. Misalnya yang biasa membacanya sebelum tidur gitu, sebagai sarana perlindungan diri, jadi gitu. Dan itu sangat dibutuhkan, apalagi yang sedang berhalangan. Potensi gangguan bisa lebih banyak lagi. Itu ada yang mentolerir, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, maka ya bagi yang mengikuti pendapat jumhur ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, monggo. Jadi gitu insyaallah itu. Tapi pendapat atau mazhab yang seperti diikuti Imam mazhab Maliki, mazhab Bukhari, mazhab Tabrani, dan lain-lain, yang membolehkan seorang ibu yang berhalangan membaca Al-Quran itu juga cukup kuat. Cukup kuat itu mazhab itu, insyaallah bisa diikuti. Ya, secara umum sikap kita mudah-mudahan pada hafal semuanya. Jadi dalam kita menyikapi khilafiyah, dalam kita menyikapi masalah khilafiyah itu, kita sikapi dengan pendekatan fiqhul ikhtilaf wa tasamuh. Dengan pendekatan fikih perbedaan dan fikih toleransi. Sehingga tidak
ada masalah sama sekali. Insya Allah begitu. Saya kira itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengingat saja untuk beberapa hal yang barangkali diperlukan untuk diingat kembali terkait dengan fikih Ramadan. Insya Allah nanti kita akan lanjut di pekan yang akan datang insya Allah tentang fikih siam, fikih puasa secara khusus insya Allah. Baik, sebelum kita pungkasi kajian kita saat ini, kita coba saya baca ada sebagian pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Mohon pencerahannya. Saya ikut mazhab yang rakaat salat taraweh 8 plus 3, ya 8 taraweh 3 rakaat itu witir. Sedangkan masjid tempat tinggal kami mengikuti yang semuanya 23 rakaat. Baiknya kita pulang setelah 8 rakaat selesai atau tetap tinggal di masjid sambil nungguin imam selesai. Bagaimana pula kita bersikap Ustaz? Kadang kita kerepotan ngikutin imam karena cepatnya gerakan dan bacaan imam dalam sholat. Ya, saya ingin menyampaikan begini. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa bahwa jadi disunahkan, sangat dianjurkan ketika kita sholat malam berjamaah bersama imam. Jadi itu dikatakan bahwa barang siapa yang sholat malam bersama imam hatta yang syarif, sampai imam itu berakhir sholatnya, maka dicatat baginya pahala sholat semalaman. Jadi artinya fadilahnya besar sekali. Tapi tadi itu hatta yang syarif. Nah dari sini maka kalau memang kita sudah memutuskan untuk mengikuti jamaah dengan imam dalam sholat malam itu, maka berapapun rakaatnya tuntaskan. Itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Jadi gitu. Yang paling afdal. Jadi gimana kalau mutus? Ya pilihan gitu. Tapi itu bukan pilihan yang afdal. Jadi itu bukan pilihan yang afdal. Jadi meskipun dengan alasan mengikuti mazhab yang diikuti, tadi kita katakan bahwa itu tidak ada mazhab khusus 8, ini enggak ada. Jadi berbagai mazhab itu tidak mempermasalahkan mau 8, mau 10, 20, itu enggak masalah aslinya. Tapi oke lah kalau memilih seperti itu. Tapi tadi artinya bahwa di sini kalau memang kita berjamaah dalam kaidah fikul ikhtilaf, ketika kita melaksanakan mempraktekkan apa yang diperselisihkan itu untuk konteks diri kita sendiri, kita sedang sendirian, tidak terkait dengan orang lain, maka kita longgar leluasa untuk melakukannya sesuai dengan pilihan mazhab kita, longgar. Tapi ketika dalam masalah khilafiyah itu praktek kita melibatkan orang lain bersama orang lain yang berbeda dengan kita, maka langsung yang kita terapkan adalah kaidah toleransi sampai ke level kompromi. Artinya kita membuka diri dan sesiap-siapnya untuk mengikuti mazhab yang sedang dipraktekkan oleh jamaah itu. Ya tadi misalnya pilihannya 8 rakaat, tapi ikut berjamaah di masjid yang 23. Maka sudah, saat itu langsung yang afdal adalah kita mengikuti mazhab 23. Ini panjang kalau saya bahas, mungkin nanti ada kesempatan untuk kita bahas secara khusus. Sudah pernah kita bahas fikih ikhtilaf, insyaallah gitu. Tapi jadi seperti itu. Maka ketika kita memutuskan untuk ikut setelah sholat isya di situ, kemudian kita mau melanjutkan dengan tarawih dan prakteknya beda dengan yang kita ikuti, kalau memang kita mau ikut, tuntaskan, ikuti sesuai dengan mazhab yang dilaksanakan, meskipun berbeda dengan mazhab kita, itu yang terbaik. Sehingga kalau kita jadi kita nunggu di masjid terus nggak ikut sholat, ngapain, rugi. Jadi gitu, ikuti terus. Jadi bahkan lebih secara sosial itu lebih bagus kalau memang tidak lanjut, lebih afdal pulang daripada tidak ikut tapi ada di masjid. Itu mengganggu jamaah yang lainnya dan membuat kita disuudzani. Kaidahnya kita jangan menempatkan diri di tempat atau dalam kondisi yang membuat orang itu suudzon kepada kita. Semua pada sholat, kita tidak ikut sholat di situ.
Jadi seperti itu. Jadi kalau antara duduk di situ tanpa ikut sholat dengan pulang, lebih baik pulang. Tapi antara mutus 8 rakaat dengan lanjut, lebih afdal lanjut. Karena hadis tadi itu, supaya kita mendapatkan pahala. Tadi dikatakan bahwa hatta yang sarif, sampai selesai imam salam terakhir. Kalau mengikut. Nah, dibandingkan antara ikut tapi mutus di tengah jalan, kalau saya lebih memilih berarti kita tidak bisa mengikuti sampai akhir. Daripada mutus di tengah jalan, bagi saya lebih memilih untuk sebaiknya tidak ikut sama sekali. Jadi kita ikut salat isya'nya saja. Jadi karena ini beda, apalagi ada faktor tadi itu, ada faktor bahwa bukan hanya masalah 23 rakaatnya, tapi juga, mohon maaf, ini juga ada di dalam pertimbangan saya. Salah satu pertimbangan saya ketika memilih tidak hanya ikut salat isya di satu masjid yang di situ prakteknya 23. Saya bukan anti 23, saya juga mengikuti di Madinah, di Mekah dulu bahkan ya pernah ngikut yang 31. Jadi gitu. Itu biasa saja, bukan masalah 23-nya, tapi lebih karena tadi itu kita praktekkan itu rasanya agak sulit untuk kita bisa sholat dengan khusyuk, dengan tenang, karena ya mungkin ada campur suara anak-anak, gaduh, terkadang terlalu cepat gitu-gitu. Nah itu, dengan pertimbangan itu, daripada mutus 8 rakaat itu lebih afdal sekalian tidak ikut sama sekali. Toh pulang sholat di rumah juga sunnah. Jadi gitu. Mau berjamaah dengan keluarga maupun sendirian itu juga sunnah. Jadi pada mutus hari itu. Itu kalau saya memutuskan ikut, saya ikut terus. Jadi saya ikut terus. Berapapun pilihan imamnya, ada yang 11, ada yang 13, saya ikuti. Ada yang 23, saya ikuti. Tidak mutus, karena tadi itu sunahnya. Tapi kalau niatnya tidak mau lanjut, daripada mutus di tengah jalan, dan itu juga akan jadi lirik-lirikan oleh jamaah yang lainnya, nggak bagus, biasanya pemandangannya kurang bagus, itu lebih afdal sekalian tidak. Jadi kita setelah isya ya sudah, kita selesai, kita pulang, insya Allah begitu. Jadi itu. Tapi secara umum ya mau nggak itu di antara pilihan yang ada, tapi babnya di sini afdal nggak afdalnya saja. Baik, insya Allah ini ada yang kedua, insya Allah sudah dijawab. Ustaz, diperbolehkankah kita baca Al-Quran saat haid sementara kita tahu ada khilafiyah di dalamnya? Iya. Ya, kalau khilafiyah itu kalau memang mengikuti mazhab yang melarang, ya ikuti itu, nggak masalah. Berarti bagaimana solusinya, Ustaz? Ya perbanyak mendengarkan. Jadi gitu. Kalau mengikuti mazhab yang tidak membolehkan, monggo. Itu mazhab jumhur malah. Seperti itu. Agar supaya tetap akan mendengar Quran, ya berarti lipat gandakan mendengarkan. Jadi ibaratnya kalau membaca sendiri 1 juz, kalau mendengarkan saja itu 2 juz, 3 juz, itu perbanyak, insya Allah untuk mengimbangi itu. Saya kira itu. Terus kemudian tadi sudah kita bahas, insya Allah. Nah, adapun bagi yang mau memilih pendapat yang membolehkan, tadi kita katakan bahwa ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Bukhari, ada mazhab Imam At-Tabrani. Dan juga dalam mazhab Hambali itu ada Imam Ibnu Taimiyah yang juga membolehkan. Insyaallah itu. Berikutnya, Ustaz, sejak pandemi suami salat 5 waktu di rumah. Sudah 2 bulan ini saya membujuknya untuk salat kembali di masjid dengan beberapa pertimbangan. Pertama, di masjid terdekat, insya Allah dimaklumi oleh jamaah lain, tidak menjadi fitnah ketika salatnya tidak rapat safnya atau membuat jarak. Saya beri di sini, ini membuat jarak sendiri atau memang di sini diterapkan protokol? Kalau memang di situ mengikuti protokol dan berjarak semuanya, oke. Tapi kalau yang lainnya rapat terus membuat jarak sendiri, itu tidak bagus. Jadi lebih tidak bagus. Yang kedua, karena kondisi yang sudah benar-benar tidak kondusif ketika dia sholat di rumah. Sudahlah, ketika azan masih sibuk dengan kerjaannya di laptop, intinya sering tidak tepat waktu, sekitar 15-20 menit setelah azan baru beranjak. Terus juga saya merasa jadinya berpengaruh ke kondisi ruhiyah secara keseluruhan dan lain-lainnya.
juga ketika salat fardu dan seterusnya. Oke, bagaimana sebenarnya Ustadz? Tidakkah dengan kondisi tertentu yang kasuistik ada pengecualian dengan seorang muslim di kondisi pandemi ini untuk bisa salat kembali ke masjid? Gini, ini kondisi sudah sama-sama kita pahami dan ini sudah berlangsung 1 tahun, ya, Insya Allah. Kita yang jelas kalau secara kita praktek di masyarakat bermacam ragam, dikatakan di kalangan para kaum muslimin juga bermacam-macam, antar masjid berbeda-beda. Kita tidak bahas di situ. Kita fokus pada kondisi pandemi yang real, yang menyebabkan dulu bahkan pernah sekian bulan masjid itu di lockdown, ditutup, tidak ada jamaah, bahkan tidak ada Jumatan, itu pernah dilakukan. Nah, yang jelas secara umum sekarang ini uzur syar'i yang membuat seorang laki-laki untuk tetap memilih salat di rumah, tidak ke masjid untuk salat berjamaah itu, bahkan mungkin juga untuk Jumatan, itu uzur syar'i itu dengan kondisi saat ini yang ketika kita tanya kepada penanggung jawabnya, kepada ahlinya, kepada para dokter, itu kondisinya masih belum ada perubahan yang signifikan seperti kondisi-kondisi dulu-dulu. Artinya bahwa uzur syar'i itu masih tetap berlaku. Uzur syar'i yang disebabkan karena adanya pandemi itu secara umum masih berlaku. Masih berlaku. Itu prinsip. Artinya bahwa bagi siapapun yang mau mengambil rukhsah itu masih dimungkinkan. Tapi di saat yang sama ada yang sudah punya opsi-opsi pilihan-pilihan dan dengan pengalaman selama setahun itu anggaplah sudah merasa bisa menyiasati pandemi dengan cara tertentu, itu monggo juga secara umum karena memang ya kondisi saat ini. Tapi intinya adalah ketika memang jadi itu kembali kepada pilihan masing-masing secara umum. Jadi untuk saat ini. Tapi yang jelas bahwa jadi misalnya sudah mau ke masjid, sudah itu monggo, soal gitu. Tapi tadi itu ya tetap sebaiknya tetap mengikuti protokol. Tapi bagi yang memang masih memilih untuk mengambil rukhsah karena uzur syar'inya masih berlaku. Saya ingat di Arab Saudi misalnya, dulu ketika sekian bulan masjid di sana ditutup semuanya, di lockdown semuanya. Terus kemudian ada keputusan resmi semuanya dibuka, kecuali beberapa wilayah atau beberapa masjid misalnya begitu. Nah itu ketika tapi dibuka dengan penerapan protokol ketat. Misalnya jarak antar jamaah itu mungkin di sana waktu itu, nggak tahu sekarang. Waktu itu bisa sampai 2 meter. Itu ketat sekali misalnya itu. Nah waktu itu ada fatwa tegas dari para ulama di sana yang mengatakan bahwa meskipun masjid sudah dibuka, itu bukan berarti uzur syar'i untuk tidak ke masjid itu sudah hilang. Uzur tetap berlaku sehingga bagi siapapun yang masih tetap lebih memilih untuk mengambil uzur itu masih ditolerir dan masih tidak disalahkan. Apalagi misalnya contoh untuk Jumatan. Dengan diterapkannya protokol, itu kan berarti daya tampung masjid itu terbatas. Sehingga nggak mungkin semua bisa kembali Jumatan, kembali jamaah seperti biasanya, karena masjid nggak akan muat. Tapi intinya begitu, yang terpenting itu insya Allah gitu. Terus selebihnya itu lagi-lagi pilihan masing-masing. Tapi secara syar'i itu uzur syar'i itu bagi yang mau mengambilnya masih berlaku. Selebihnya itu ya sudah. Ada yang merasa yakin dan sudah nggak ada apa-apa. Bismillah, insya Allah gitu. Tapi jangan kemudian seperti ibu tadi itu mungkin lebih fokus. Jadi kalau kaitannya tadi itu antara beli membujuk atau mempermasalahkan suami masih tetap di rumah salatnya itu, terus beliau mungkin punya pandangan tertentu seperti itu lebih afdal karena itu memang uzur syar'i masih ada. Yang paling afdal itu tolong di rumahnya itu yang diketati, di istiqomah dan didisiplini. Artinya seperti tadi diceritakan kok akhirnya kemudian molor ini itu ya sudah sepakat serumah, meskipun di rumah itu tepat di awal waktu begitu azan itu di masjid, di rumah juga azan. Nah saya khawatir
lakukan azan di rumah. Jadi bagi yang jamaah di masjid dengan keluarga, itu jangan mengandalkan azan di masjid saja. Di rumah juga azan. Itu mungkin salah satu caranya. Silakan mungkin azan agar supaya dilaksanakan awal waktu. Insya Allah ketika itu lebih afdal daripada nanti jangan sampai nanti ada persoalan ya, perdebatan mungkin istri merasa ini sudah tidak ditolerir lagi. Nah, secara syar'i itu masih berlaku selama pandai kondisi masih. Tinggal pilihan masing-masing, itu monggo, insya Allah begitu. Baik. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya kalau wanita haid memegang juz amma itu gimana? Syukran Ustaz. Ya selama kalau juz amma itu kan Quran, sama saja. Jadi larangan tadi itu termasuk ini hanya kita ada potongan satu lembar Al-Quran. Yang mungkin satu ini. Ada mungkin satu lembar isinya tidak hanya juz amma satu juz. Isinya itu kertas yang berisikan itu murni Quran itu nggak boleh. Begitu. Tidak hanya lengkap 30 juz. Jadi juz amma selama itu merupakan buku yang berisi murni juz amma, juz 30 itu saja, itu juga sama. Jadi kecuali kalau juz amma itu campur dengan yang lain-lainnya. Bukan juz amma, berarti kalau juz amma kan enggak. Memang itu isinya hanya Al-Quran penuh tapi hanya juz 30 saja. Itu tetap hukumnya Al-Quran sama, tidak boleh. Kalau itu. Jadi insya Allah gitu. Jadi pilih yang lainnya. Ya itu. Sekarang sederhana sebetulnya karena memang gadget sudah banyak insya Allah. Sehingga kalau kita mengikuti pendapat yang membolehkan seperti tadi mazhab Maliki, mazhab Imam Bukhari, mazhab Imam At-Tabrani dan lain-lain, itu ya yang penting pokoknya hindari tidak memegang mushaf Al-Quran. Artinya buku yang isinya itu murni ayat Al-Quran. Baik penuh seluruh Al-Quran atau sebagiannya saja, bahkan mungkin hanya satu lembar. Itu hukumnya berlaku. Insya Allah begitu. Baik, saya kira itu kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Segera sebagai pengingat, saya kira tidak ada yang baru yang saya sampaikan. Semoga sebagai pengingat dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Taala memberikan keberkahan kepada kita, kesehatan kepada kita, dan menguatkan iman kita dan mentazkiyah hati jiwa kita sehingga Ramadan yang sudah tinggal 2 pekan ini itu kita betul-betul berada dalam persiapan yang lebih baik, lebih prima. Ketika masuk Ramadan nanti insya Allah kita sudah lebih siap. Barakallahu fikum ajma'in. Kita cukup sampai sini dan kita pungkasi dengan bermunajat kepada Allah Ta'ala bagi kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan putra-putri kita, kebaikan saudara-saudara kita, kebaikan kaum muslimin dan kebaikan bangsa kita semuanya. Kita awali doa dan harapan itu dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan umul kitab barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darikil syaqa wa su'il qadha wa syammatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la waba'an illa rafa'tah wa la waba'an illa rafa'tah wa la waba'an illa rafa'tah wa la 'aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dhallan illa hadaitah wa la muhtadiyan illa thabbattah wa la 'ailan illa aghnaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yasarta ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.